Shalom adik-adik. Ya, selamat pagi. Pasti hari ini sukacita. Nah, Kak Lia, ini pasti bawa apa sih Kak Lia itu kok di samping ada kayak boneka-boneka ya. Ini namanya Cito. Ya, namanya Cito. Yang menemani minggu hari ini sekolah minggu biar ceria ya. Dan Mas Bagus. Ada senyum? Iya. Ada sukacita Mas Bagus? Ada, kayak dangdut ya adik-adik ya. Tapi walaupun hari ini kita nggak bisa ketemu, kita tetap bersukacita. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan buat kita. Oke, sekarang kita mau memuji, mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau pujikan, percaya saja. Karena di dalam Tuhan kita dapat kemenangan. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, puji Tuhan ya, kita sudah percaya sama Tuhan, kita menang oleh darah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa kembali bertemu menyenangkan hati Tuhan. Bersama Papa, bersama Mama, bersama adik dan kakak kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, siapkan hati, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai pagi hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa. Amin. Nah, tadi kan kita sudah percaya nih sama Tuhan Yesus. Mas Bagus percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya dong. Sip banget ya. Cito percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya. Cito juga percaya ya sama Tuhan Yesus. Kak Bagus pun juga percaya sama Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan Yesus itu sangat panjang dan lebar. Sangat tinggi dan dalam. Ya enggak? Ya, karena Tuhan menyertai kita. Sekarang kita mau pujikan nama Tuhan panjang dan lebar. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam. Yeay. Kasih Yesus tinggi dan dalam. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Saatnya adik-adik siapkan Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya.
Iya. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Pagi ini kita memasuki acara sekolah minggu yang kedua di tahun 2021. Karena tahun 2020 kemarin kita jalani bersama-sama dengan seizin Tuhan, dan pada tahun ini kita dengan seizin Tuhan juga memasuki tahun baru. Anak-anak yang terberkati Tuhan, meskipun sekolah minggunya masih melalui online, tetap semangat ya. Kita akan bersama-sama memasuki sekolah minggu ini. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, bersyukur Tuhan Kaulah pada kesempatan pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu di Gereja Sabda Mulia akan memulai. Tolonglah Tuhan, mampukan kami supaya kami bisa mengikuti dan mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami terima. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terberkati Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Injil Markus. Markus Perjanjian Baru ya. Injil Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 sampai 11. Yuk ya anak-anak yang di rumah buka Alkitab ya. Yuk bareng kita baca 1, 2, 3. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Anak-anak yang terberkati, kita akan cerita mengenai kebaikan Yohanes Pembaptis dan kebaikan Tuhan, di mana berita pada pagi hari ini mau beri judul yaitu lebih baik rendah hati daripada sombong. Ya. Anak-anak terberkati Tuhan, pernah mendengar enggak siapakah Thomas Alva Edison? Siapa yang tahu? Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang punya kelemahan, yaitu setengah tuli. Setengah tuli itu berarti diajak bicara harus suaranya keras. Yang kedua, Thomas Alva Edison ini anaknya itu agak kurang di dalam belajar. Sehingga pada waktu dia masih sekolah, teman-temannya mengejek. Dia dikira anak bodoh, ya memang bodoh. Sampai bodohnya itu, bu gurunya ini mengantarkan kepada orang tuanya. Karena apa? Thomas Alva Edison ini tidak bisa mengikuti pelajaran. Kasihan ya. Adik-adik kalau
gak bisa mengerjakan, bisa minta bantuan ke teman-teman ya. Tapi Thomas Alva Edison ini mau minta bantuan ke siapa? Dia anak paling bungsu itu apa? Ragil, dari 7 bersaudara. Sehingga dengan kekurangan Thomas Alva Edison ini, tapi Thomas ini tidak merasa kurang. Dia kejar terus keinginannya, aku harus pinter, aku harus bisa dan harus bisa. Itu yang membuat Thomas Alva Edison menjadi tekun di dalam belajar. Sehingga dia tidak putus asa dan tidak kecewa, dia jual koran. Seperti yang di Terminal Tuna itu. Kemudian dia jual buah-buahan. Sampai mendapatkan uang untuk belajar dan sekolah. Meskipun sekolahnya tolak, tapi Thomas Alva Edison ini bersikeras mendirikan laboratorium yang sekarang Thomas itu tekun belajar. Di saat tidak ada kerjaan, dia membaca literatur itu buku sebagai landasan untuk menjadikan dia mengerti sumber-sumber yang dipetik. Akibatnya dia mendapatkan sumber yang bagus. Nah, anak-anak ketahui, lampu pijar yang ada di rumah kita itu adalah ciptaan Thomas Alva Edison. Teman-temannya begitu tahu Thomas Alva Edison terkenal, dia merasa malu. Gurunya juga merasa malu. Tapi Thomas Alva Edison tidak sombong. Dia tetap rendah hati. Nah, dari cerita ini kita tahu dari firman yang kita baca tadi bahwa Yohanes Pembaptis tadi sudah datang menyerukan pertobatan. Siapa yang datang hari ini harus dibaptis dan bertobat. Kemudian banyak orang dari tanah Yudea dan dari tanah yang lain datang mengakui dosanya, kemudian minta dibaptis oleh Yohanes. Nah, sekalipun Yohanes ini berhasil mendatangkan banyak orang untuk dibaptis, tapi Yohanes tidak sombong. Dia tetap rendah hati. Ada lagi, tadi dikatakan ada sosok yang akan datang mendahului Yohanes. Yohanes membaptis dengan air, tapi ia yang baru datang akan membaptis dengan Roh. Maksudnya siapa? Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang terberkati Tuhan, kalau Yohanes tadi datang menghadirkan banyak orang, membaptis banyak orang, Yohanes tidak sombong. Tetapi Tuhan Yesus juga dibaptis oleh Yohanes. Tuhan Yesus membaptis, dibaptis oleh Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Tapi Tuhan Yesus juga tidak sombong. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak layak menerima baptisan. Tapi karena dia ingin menggantikan kita orang berdosa. Sehingga Tuhan Yesus mau menerima baptisan itu. Dengan demikian Tuhan Yesus yang sudah dibaptis oleh Yohanes tidak sombong tadi. Tuhan Yesus juga tidak sombong. Meskipun Tuhan Yesus adalah orang yang berdosa, sekalipun menempatkan dirinya setara dengan orang berdosa. Itu adalah dua contoh. Satu tadi Yohanes, yang kedua adalah Tuhan Yesus. Yohanes banyak mendatangkan orang dan banyak baptisan, tetapi tidak sombong. Tuhan Yesus yang mau merelakan dirinya setara dengan orang berdosa, tetapi juga tidak sombong. Itulah dua tokoh yang menjadikan pelajaran buat kita, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama anak sekolah minggu ya, harus patuh, tidak sombong. Firman Tuhan sedikit ini mengajarkan kita anak-anak untuk lebih tekun, tidak meremehkan orang lain, dan kita tetap rendah hati seperti Yohanes dan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan dan dapat Bu Rita sampaikan. Anak-anak tetap semangat, selamat aktivitas, selamat tetap ikuti protokol kesehatan, yaitu dengan cuci tangan, pakai masker, tidak boleh bergerombol, tidak boleh sekolah dulu, tetap di rumah, sekolahnya tetap online ya. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati.
Yuk kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami boleh menerima firman-Mu yang mengajarkan kami anak-anak kecil untuk patuh dan taat supaya kami dapat seperti Yohanes meskipun berbuat banyak tidak sombong, dan seperti Tuhan Yesus meskipun dia berkuasa namun setara dengan manusia sehingga mau dibaptis oleh Yohanes. Terima kasih Tuhan, contoh yang Kau berikan pada kami, biarlah kami juga belajar rendah hati. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Sampai di sini anak-anak, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Bye-bye. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, tadi cerita firman Tuhan yang dibawakan Bu Rita, kita tidak boleh apa ya? Nah, Cito, tahu nggak kita nggak boleh apa? Sombong. Bener banget, kita nggak boleh sombong. Karena kalau sombong Tuhan itu tidak suka ya Cito ya? Iya. Nah adik-adik, kita nggak boleh sombong karena Tuhan tidak senang. Kalau kita sombong Tuhan tidak suka. Nah, kalau kita berbohong pun Tuhan juga tidak suka. Kalau nakal Tuhan suka nggak Mas Bagus? Tidak suka dong. Tidak suka. Nah, kita jadi anak-anak Tuhan harus mengikuti perintah Tuhan. Tidak boleh sombong, tidak boleh nakal, tidak boleh berbohong. Ya, karena Tuhan suka anak yang jujur. Oke? Nah, adik-adik, kita sudah selesai untuk sekolah minggu pagi hari ini. Cito, kita sudah selesai. Nah, bertemu minggu depan ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, kita mau muji nama Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak suka anak yang sombong. Ya, kita mau bersukacita. Sambil berdiri boleh, sambil bertepuk tangan boleh. Oke? Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh sombong, 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 sombong itu dosa, sombong, sombong, sombong itu dosa, sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan gak boleh sombong, 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 sombong itu dosa, sombong, sombong, sombong itu dosa, sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh sombong, anak Tuhan gak boleh sombong, anak Tuhan gak boleh sombong. Nah, kita mau berdoa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajari kami untuk tidak boleh sombong, untuk tidak boleh nakal, untuk kami harus menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan terus dalam kehidupan kami untuk terus menyenangkan hati-Mu. Berkati mama, papa, adik, kakak, dan berikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Berkati kegiatan kami selanjutnya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh sombong, 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 sombong. Itu dosa. Sombong, sombong, sombong. Itu dosa. Sombong, sombong, sombong. Itu